Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Orang selalu menggunakan dirinya untuk parameter orang lain. Orang yang curang juga selalu akan berpikir akan dicurangi. Kenapa? Karena dia juga berlaku curang. Mungkin SBY sedang menuduh dirinya. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Menurut Nazar, dana penggelembungan alat kesehatan dilakukan untuk membiayai kampanye Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres tahun 2009. Dana dari hasil korupsi ini digunakan untuk membiayai kampanye Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju sebagai Presiden dalam Pilpres 2009 lalu. Uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY, uang permai itu termasuk bantu Pilpres. Jahat bukan? Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali berkicau soal kampanye Pilpres tahun 2009. Menjelang diperiksa sebagai tersangka penerimaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas meminta KPK menyelidiki kampanye Pilpres. Kalau ada sumber dana yang lain ya terkait dengan dana kampanye Pilpres ini, itulah yang saya sebut layak diselidiki oleh KPK. Jahat bukan? Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Ya memang Partai Demokrat punya keunikan. Contohnya apa? Dia berdiri 2001, terdaftar 2003, menang Pilpres 2004. Setelah dia menang Pilpres, berikutnya anggota KPU-nya menjadi Menteri Kehakiman, lalu satunya kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara 2 anggota KPU 2004 itu menjadi tersangka korupsi. Lalu dia khawatir, jangan-jangan partai lain begitu juga ya. Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Sekian puluh persen cuma gunting pita, datanya mana? Logika berpikirnya itu sudah kacau. Informasinya konon. Informasinya konon. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Kalau menurut saya ketika Demokrat bilang hanya sebatas gunting pita, ukurannya infrastruktur, itu blunder besar ya. Itu blunder besar ya. Infrastruktur pun seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah. Dan mencakup semua sektor, bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Kalau soal pembangunan infrastruktur, itu adalah backbone yang menjadi tingkat kepuasan publik selama ini terhadap Jokowi. Bahkan ketika BBM juga naik, tingkat kepuasan publik itu bisa direm. Karena orang melihat infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah masif, berbagai penjuru tanah air. Kalau mau serang Jokowi dan pemerintah, jangan infrastrukturnya. Informasinya konon. Informasinya konon. Kalau nggak siap memaparkan data, sudahlah. Daripada mempermalukan diri sendiri, datanya mana? Informasinya konon. Kalau kita bicara konon, Pak, kononnya mereka ini banyak banget. Konon. Jangan cuma asal bicara, cuma gunting pita dan sebagainya. Datanya mana? Datanya mana yang cuma gunting pita itu? Salam pembaharuan. Saudara, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu menanggapi tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyebut ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil. Menurut Adian, tidak hanya PDIP, semua pihak harus menjawab atas tudingan tersebut. Semua pihak harus menjawab, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai wasit, dan masyarakat. Ujar Adian menanggapi pentingnya menjawab pernyataan SBY tersebut dalam wawancara live dengan salah satu stasiun TV swasta
pada Senin 19 September 2022. Adian menggambarkan pernyataan SBY tersebut seperti menggambarkan apa yang pernah Demokrat lakukan di era kepemimpinan SBY. Biasanya kalau orang pernah berbuat curang, dia akan khawatir. Jangan-jangan orang lain akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah dia lakukan, kata Adian. Adian mengatakan jika Partai Demokrat lahir pada 2001, menang pemilu 2004, disahkan 2003. Pertama dalam sejarah, ada komisioner KPU jadi ketua partai. Ada yang jadi Menkumham, sindir Adian. Diketahui sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Apitupulu membeberkan sejumlah perbandingan data infrastruktur selama 2 periode masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adian membeberkan perbandingan data itu sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengklaim 70–80% infrastruktur pada pemerintahan Jokowi merupakan proyek SBY sehingga Jokowi hanya kebagian gunting pita. Adian mengaku kasihan kepada AHY lantaran salah menyampaikan data di depan publik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membanggakan pembangunan infrastruktur era Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sambil menuding pemerintah sekarang hanya tinggal gunting pita. AHY dinilai salah jika serang Jokowi di bidang infrastruktur. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno menduga AHY sengaja menyerang Jokowi demi mendapat simpati rakyat. Menurutnya, AHY sedang berupaya menunjukkan ke rakyat bahwa Indonesia akan makmur jika pilih Demokrat. AHY ingin mendapatkan dukungan rakyat demi kemenangan Demokrat di pemilu 2024. Dengan mendowngrade Jokowi, AHY mengklaim bahwa kondisi pembangunan Indonesia jauh lebih baik di era SBY. Secara vulgar, AHY menegaskan bahwa jika Indonesia ingin makmur, pilihlah Demokrat dan AHY. Kata Adi Prayetno saat dihubungi pada Senin 19 September 2022. Adi melihat bukannya mendapat simpati rakyat, serangan AHY justru blunder besar. Dia beralasan infrastruktur merupakan program utama Jokowi. Problemnya adalah menyerang Jokowi dari segi pembangunan infrastruktur adalah blunder besar. Salah satu backbone andalan Jokowi selama ini adalah infrastruktur, ucap Adi Prayetno. Lebih lanjut, dia menilai AHY sengaja menyerang Jokowi dengan mengklaim infrastruktur yang sudah dibangun Jokowi 70–80%-nya sudah dikerjakan SBY. Klaim itu menurut dia cukup ekstrem. Klaim yang cukup ekstrem tentunya karena Jokowi memang masih membangun infrastruktur melebihi era SBY. Itu sudah jadi rahasia umum. Politik itu soal klaim. Fakta atau dusta itu belakangan, ujar Adi Prayetno. Dia lantas membeberkan alasan AHY blunder besar serang Jokowi di bidang infrastruktur. Dia mengungkap perbandingan data pembangunan di era SBY dan Jokowi. Dalam 2 periode pemerintahan Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan kurun waktu 7 tahun. Sementara pembangunan pada masa Presiden SBY sepanjang 189 km. Jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun, ungkapnya. Sementara itu, di sisi konstruksi bandara, Jokowi membangun 29 bandara sejauh ini. Jumlah itu berbeda dengan SBY yang hanya membangun 24 bandara selama 10 tahun pemerintahannya. Termasuk pembangunan bendungan, di era Jokowi sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu 7 tahun. Dan sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Sementara pada masa SBY,
baru 14 dalam rentang waktu 10 tahun tambahnya. Bahkan Adi menyebut kepuasan ke Jokowi di bidang infrastruktur menempati peringkat pertama dibanding pemimpin lainnya. Pembangunan infrastruktur menempati ranking pertama kepuasan publik ke Jokowi. Jadi AHY salah isu kalau serang Jokowi di bidang infrastruktur, pungkas Adi Prayitno.